Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu masih terkait 11 tahun Partai Demokrat yang kemarin juga tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi, dan statement dari Surya Paloh ya, yang menjadi tanya-tanya, yaitu saya masih anggap Jokowi adalah Presiden Nasdem ya. Ini maksudnya apa? Langsung aja kita baca. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Surya Paloh, saya masih anggap Jokowi adalah Presiden Nasdem. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan masih menganggap Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai presiden yang diusung oleh partainya. Paloh menyebut Jokowi sebagai sahabatnya. Ia pun meyakini Jokowi masih menjaga arti persahabatan yang sesungguhnya. Berarti kalau masih meyakini, masih berharap ya. Karena kalau sudah yakin, berarti kalimatnya bukan meyakini tetapi senang Jokowi masih menjaga arti persahabatan yang sesungguhnya ya. Kita lanjutkan. Saya masih anggap Presiden Jokowi adalah Presiden Partai Nasdem. Presiden Jokowi sahabat yang saya harapkan, konsisten dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan, kata Paloh dalam sambutan di puncak perayaan HUT ke-11 Nasdem di GCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 11 November. Paloh menegaskan Nasdem masih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya ada upaya sistemik dari para pihak yang ingin merusak hubungan Nasdem dengan Jokowi. Jadi kalau ada yang coba usik frame kita Jokowi emo pada Nasdem, itulah frame yang ingin dilakukan Jokowi, itu tidak suka Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa, ujarnya. Lebih jauh, Paloh menyebut selama ini dirinya konsisten dalam menjaga makna persahabatan. Baginya arti persahabatan adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan sahabat. Paloh pun meyakinkan Nasdem menjadi pihak terdepan dalam mendukung pemerintahan Jokowi. Meski demikian, menurutnya partai yang eksis bukan hanya sekedar partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Ini perlu saya tegaskan, bukan berarti karena kita calonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah, kata Paloh. Ini yang diperlukan negara ini hari ini adalah bagaimana spirit kita untuk kembangkan spirit, rasa kebersamaan dengan seluruh potensi yang ada di negeri ini. Partai politik yang ada dan eksis itu bukan hanya harus kerjasama dengan partai koalisi pemerintahan, ujarnya menambahkan. Ya, sobat sekalian, jadi memang Presiden tidak hadir ya dalam acara HUT ke-11 Nasdem yang seharusnya memang harus harus adil ya. Kemarin Presiden hadir pada saat Perindo, ulang tahun Perindo. Sekarang tidak hadir karena alasan ada agenda gitu ya. Nah, untuk alasan agenda itu kan sebenarnya itu bisa bisa diatur agendanya sendiri, karena yang menentukan agenda kan sebenarnya yang mempunyai kekuasaan juga Presiden Jokowi ya. Jadi memang sedari awal kita sampaikan, kalau kita melihat kalimat yang disampaikan oleh Surya Paloh misalnya, saya masih anggap Jokowi adalah Presiden Nasdem. Jadi masih menganggap ini berarti kalimatnya masih berharap gitu ya. Berarti ada dalam tanda kutip masih ada kegamangan ya terhadap hubungan kedua belah pihak ya, antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Presiden Jokowi gitu ya. Dan memang ya beberapa bulan yang lalu ya sempat ada panas ya antara partai pendukung istana dan partai luar istana. Misalnya pada saat Ketua Umum Nasdem ini ya berpelukan dengan politisi dari PKS misalnya. Nah, itu kemudian reaksi dari Presiden Jokowi ya agak kecewa gitu ya. Nah, ini kan harusnya hal biasa saja gitu ya. Ingat, dalam politik demokrasi sekarang ini ya semuanya itu tergantung kepentingan gitu ya. Tidak ada teman, tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan ya. Jadi memang untuk
untuk dalam dalam posisi sebagai sesama politisi ya, harus memahami hal tersebut gitu ya. Yang dikedepankan adalah tentu saja ketika sama-sama menjabat politisi ya, satunya ada ketua umum, satunya adalah katanya sokol petugas partai ya, harus sama-sama melihat bahwasanya tugas mereka ya harus sesuai dengan tugas masing-masing ya, artinya mengurusi rakyat, fokus pada mengurusi rakyat. Tugas politisi adalah fokus pada mengurusi rakyat ya, jadi tidak baperan ya, tidak juga saling menyandra ataupun saling menilai setiap gerak-geri itu dengan emosional gitu ya. Nah, kita melihat bahwasanya ada problem ya ketika Nasdem itu ya, sedikit demi sedikit ya, setelah masa jabatan presiden ini sudah mau habis ya, sedikit demi sedikit sudah mulai melirik keluar dan mendeklarasikan Anies itu juga di luar keinginan istana gitu ya. Dan kemungkinan ini yang menjadi faktor ya, Nasdem ini masih ataupun bisa dianggap sudah di luar ya, di luar mainstream gitu ya, di luar kehendak atau keinginan istana yang memang istana tidak menghendaki ya dalam hal ini ya. Nasdem yang salah satu partai dalam kekuasaan itu ya mencalonkan di luar keinginan istana, yaitu mencalonkan Anies gitu ya. Nah, ini juga yang harus dilihat dalam, kembali lagi dalam partai itu yang ada kepentingan ya, dan Nasdem melihat adanya peluang yang besar dan melihat potensi yang secara real ya dan rasional, mempunyai kapabilitas, integritas untuk memenangkan pilpres, salah satunya Anies gitu ya. Mau tidak mau harus bersikap realitas dan juga objektif gitu ya untuk pilihannya mendeklarasikan Anies. Dan dalam hal ini ya, sebagai politisi pun juga sebagai pejabat ya dalam tata negara, memang melihat dari ini hal yang biasa saja ya, tidak perlu dilihat sebagai suatu hal yang perlu dalam ataupun baperan gitu ya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Surya Paloh itu ya, selain sifatnya sebagai seorang politisi ulung ya dalam menyampaikan pendapat dan juga opini dan pikirannya, hal yang standar lah ya, menyampaikan untuk tetap menjaga hubungan baik antara partai penguasa dengan Nasdem adalah dengan menyampaikan opini-opini yang masih bisa dibilang menyejukkan daripada membuat panas ya. Nah, kita ketahui ya di depan ini dengan komentar-komentar ini kan ini adalah kondisi di depan ya, di depan layar ya, belum tentu kita tahu apa yang ada di belakang layar gitu ya. Dan hal yang standar untuk Surya Paloh sebagai ketua umum untuk menjaga konstelasi partai pendukung penguasa ini agar tidak benar-benar goyah ya secara ekstrim gitu ya. Nah, kalau sudah goyah secara ekstrim ataupun sudah masif ya, adanya pertentangan dari Nasdem terhadap istana ya, kemungkinan akan ada clash yang yang akan ya memperburuk hubungan antara Nasdem dan juga koalisi istana. Nah, memang kita ketahui ya, sejak dideklarasikan Anies oleh Nasdem ini ya, sudah banyak sekali ya hal-hal yang sifatnya tidak cocok yang disampaikan ataupun tidak cocok ya menurut presiden gitu ya. Dari misalnya juga ketidakhadiran ya. Jadi ketidakhadiran dalam HUT atau hari ulang tahun Nasdem ke-11 ini ya, hal yang sepele tetapi itu hal yang juga sangat menentukan gitu ya dalam hal ya hubungan koalisi istana gitu ya.
Bagaimana tidak ya, ketika tidak hadir dengan alasan teknis itu kan juga menjadi sinyal bahwasanya ada keretakan yang patut diduga itu terjadi ya antara Nasdem yang sokol ya, yang seharusnya menjadi partai pendukung partai penguasa ya, pendukung kekuasaan, tapi di lain pihak ya pilihan politik untuk mendeklarasikan Anies itu ya hal yang sangat tidak diinginkan oleh istana. Nah, memang masih ada ya bisikan-bisikan kanan kiri terkait masalah reshuffle ya, karena setelah ada komentar bahwasanya pilihan sembrono itu yang kemarin mengemuka ada keinginan ya untuk mengeluarkan Nasdem dari peta koalisi istana gitu ya. Nah, ini juga persoalan yang akan terjadi jika tidak hati-hati gitu ya. Artinya jika benar-benar ya ada reshuffle ya nantinya yang ingin mengeluarkan menteri-menteri dari jatah Nasdem itu dari istana ya, kemungkinan ini akan lebih melegitimasi Nasdem untuk lebih giat lagi gitu ya, untuk terengginas bahwasanya mereka sudah di luar kekuasaan ya. Tentu saja ini akan memberikan legitimasi bagi Nasdem ya, bahwasanya mereka sudah di luar kekuasaan atau bisa dibilang sebagai oposisi ya, posisi yang tentu saja bersinggungan keras dengan istana. Nah, memang saat ini ya antara kedua belah pihak, antara Nasdem ya dengan Surya Palonya dengan Presiden Jokowi, kita ketahui ya masih menjaga kondisi meskipun di tengah-tengah itu mereka sudah panas gitu ya. Itu memang tidak bukan dipicu atas dideklarasikan Anies gitu ya sebagai capres dari Nasdem. Dan memang ya kita tidak tahu ya tentang kebenaran ya atau enggak tentang adanya juga berita online Nasdem ada kekecewaan ketika memilih Anies sebagai capres, apakah itu benar atau tidak, yang itu kalau di blow up itu bisa saja akan mempengaruhi ya kesulitan koalisi perubahan yang saat ini juga masih gonjang-ganjing ya, kapan mereka akan menentukan atau mendeklarasikan koalisi ini menjadi koalisi terakhir atau koalisi perubahan yang mempunyai yang mengusung Anies gitu ya. Nah, ini memang masih berlanjut ya, masih panas. Di satu sisi Surya Paloh juga masih melihat setelah mendeklarasikan Anies ya, masih melihat konstelasi ke depan ya, bisa jadi kalaupun ya, ini tidak jalan atau bubar jalan karena tidak ada kesepakatan antara Demokrat dan PKS, maka kemungkinan ini juga lampu merah buat Anies ya. Jadi kalau misalnya Demokrat yang kekeh yang kekeh untuk mendapatkan jatah mengajukan calonnya yaitu AHY menjadi capres itu tidak berhasil, kemudian ngambek. Di satu sisi ya kondisinya sama, misalnya Aher ya, Ahmad Heriawan itu juga sangat kekeh juga untuk menempatkan orangnya yaitu Aher sebagai cawapres. Kalau tidak jadi maka ngambek, maka ini akan menjadi dalam tanda kutip kiamat kecil ya buat Anies, karena bisa jadi bubar jalan gitu ya, bubar jalan dan Anies bye-bye ya, tidak mempunyai kendaraan untuk melaju Pilpres 2024. Tetapi memang masih ada ya serangkaian skenario ya, karena kembali lagi dalam demokrasi ini kan tujuannya bagaimana saling menguntungkan ya, tidak ada lawan, tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Nah, kemungkinan kalau seperti itu skenario-nya bisa jadi nanti ada skenario baru ya, misalnya untuk Nasdem yang sudah pecah kongsi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem bisa langsung gabung ke PKB ya. Nah, kalau suaranya dari segi suara sudah pas 117 dengan mencalonkan Anies dan Khofifah ya. Jadi Anies sudah mempunyai kalau ini pas ya, ini kalau skenario-nya seperti ini ya, Anies sudah
sudah mempunyai kendaraan ya. Kemudian juga cawapresnya itu bisa diambil dari tokoh NU yaitu Kofifa yang juga mempunyai andil nanti merengkuh atau meraih suara ya basis massa NU. Kemudian Demokrat itu bisa gabung juga ke KIP ya setelah bubar jalan dari koalisi koalisi pengusung Anies dengan menyalonkan Erlangga dan AHY. Kemudian PKS juga bisa lari ke Gerindra yang posisi kursinya juga pas ya 78 dan 50 jadi 108 dengan menyalonkan Prabowo dan Aher ya. Jadi segala kemungkinan itu masih besar ya, masih mungkin saja terjadi tergantung tiap deal-deal ya para tiap partai masing-masing dan juga siapa yang nanti akan menjadi sponsorship. Yang ini juga menjadi kritik bagi kita ya tentang cukong yang kita khawatirkan ya nanti syarat-syarat yang disampaikan itu justru syarat-syarat yang akan ya saat ini akan mempertahankan ya rezim sekarang gitu ya, karena dengan adanya cukong yang menguasai koalisi yang nanti menjadi sponsor ya, kita khawatirkan itu yang akan lebih menguasai koalisi tersebut dan tidak sebaliknya ya, karena memang yang paling dibutuhkan sekarang adalah setelah minimal 20% presidential threshold adalah bagaimana tentang biaya politik ini yang tentu saja bisa murah gitu ya. Kalau murah kan semuanya enak gitu ya, murah tidak perlu lagi cukong, dan apakah itu bisa terjadi ya kita tunggu saja ya kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh masing-masing petinggi parpol ya, partai koalisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.